Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunan Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Legend of Star General dan part ke-112. Mari kita mulai. Kembali ke kelompok Concerto, mereka yang dihadang oleh Paman Ma tentu saja terkejut. Bahkan tanpa pandang bulu, Paman Ma langsung mengeluarkan teknik ular hijau, di mana dengan serangan dan tendangan cepat miliknya, Bangu dihempaskan dengan begitu mudahnya. Dengan ledakan yang cukup keras, kelompok Umbrella Walking in the Rain cukup terkejut. Yoyi yang memimpin kelompok bertanya, apa mungkin ada bis yang mengejar? Si 13 membalas, jika sepertinya ada suatu pertempuran. Jadi, apakah kelompoknya akan memeriksanya? Namun Yoyi berkata jika itu tidaklah diperlukan, karena saat ini mereka perlu memprioritaskan misi. Dengan Bangu yang terhempas, baik Yuekin dan Jingu mulai berpencar. Karena siapa yang menyangka jika mereka akan menghadapi seorang pak tua di Heaven Stage menengah. Juga Jingu protes kepada Yuekin, karena bukankah ia menggunakan formasi penyembunyian? Jadi mengapa pak tua itu bisa menemukan kelompoknya? Yuekin menjelaskan jika apa yang digunakan oleh pak tua itu merupakan jimat formasi penyembunyian asli dari terminal utama. Jauh lebih canggih daripada tiruan yang dirinya salin. Di samping itu, orang yang mereka hadapi merupakan Mas San Liu dari mantan 6 pahlawan Xuanjia. Ia merupakan seorang ahli yang bahkan diakui oleh nyonya. Tidak seperti sampel yang dipilih oleh Star Network. Ia merupakan ahli sejati. Jadi, tanpa Star Soul General untuk menyamakan perbedaan di bidang kultivasi, peluang kelompoknya untuk menang hampir nol. Mendengar perkataan Yuekin, Paman Ma sedikit tertarik, karena siapa yang menyangka ada seorang pemuda yang mengetahui identitasnya. Jadi Paman Ma yakin jika identitas mereka tidak sederhana, dan mengetahui jika orang yang dihadapi mereka adalah Mas San Liu. Jingu berpikir, bukankah mereka berada di pihak yang sama? Jadi Jingu memohon kepada Paman Ma untuk berhenti, karena bisa dibilang jika mereka berada di tim yang sama. Dari hal tersebut, Paman Ma berhenti di atap bangunan, serta memberitahukan jika dirinya telah lama memperhatikan kelompok mereka. Sejak Yunxiang kembali, mereka mulai muncul di sekitaran Mansion Song dari waktu ke waktu. Jadi, Paman Ma bertanya tentang siapa sebenarnya mereka. Yuekin meminta maaf serta menjelaskan jika mereka tidak bermaksud jahat, seperti yang dikatakan oleh Jingu jika mereka berada di pihak yang sama. Juga Bangu yang kembali bangkit mulai mendekat ke arah Paman Ma, serta memperkenalkan diri jika kelompoknya adalah Concerto, kelompok yang diutus oleh nyonya. Mereka bertanggung jawab secara diam-diam dalam membersihkan rintangan dan potensi ancaman bagi Li Zong. Itu semua demi tuan muda Song Yunxiang. Mendengar hal itu, Paman Ma begitu terkejut, karena apa mungkin itu merupakan nyonya ketiga? Dan setelah dipikir lebih lanjut, Paman Ma juga menyadari jika satu-satunya yang memiliki kemampuan seperti ini adalah nyonya ketiga. Jadi ia merasa lega mengetahui mereka yang masih selamat. Dari hal itu, baik Bangu, Jingu, dan Yuekin saling memperkenalkan diri. Dan Paman Ma menyambut mereka, tapi ia tidak balik memperkenalkan diri, karena dirinya yakin jika mereka mengenalnya dengan lebih baik. Namun, Paman Ma bertanya, apakah hal ini tidak akan menimbulkan masalah? Dengan mereka yang merupakan pasukan rahasia yang menjalankan misi dalam bayang-bayang, apakah tidak masalah dengan memberitahukannya seperti ini? Yuekin menjelaskan jika sejujurnya saat ini kelompoknya kehilangan kontak dengan nyonya, dan insiden gelombang monster beast yang terjadi di kota Yong'an telah jauh melampaui ekspektasi. Jadi menilai dari situasi yang genting ini, mengungkapkan identitas seperti ini bisa secara efektif menghindari terbuangnya waktu dan kekuatan tempur yang berharga. Mendengar hal tersebut, Paman Ma tersenyum senang, karena apa yang Yuekin katakan merupakan keputusan yang bijaksana. Jadi saat ini, Paman Ma mengajak mereka untuk bergerak bersama. Terutama apa yang dirinya rencanakan adalah jangan membiarkan umpannya lolos dengan mudah.
Dengan bergerak bersamaan, Jingu bertanya kepada Paman Ma tentang umpan apa yang ia bicarakan. Dan Paman Ma menjelaskan, jika pemimpin pembunuh wanita berambut merah itu, ia merupakan umpan yang Tuan Muda Yunxiang perintahkan untuk diawasi. Jadi dirinya telah mengikutinya sejak lama. Tapi mengalihkan hal itu, Paman Ma bertanya, apakah kelompok mereka hanya terdiri dari 3 orang saja? Di mana Jingu membalas jika sebenarnya ada 1 orang lagi yang bernama Naobo. Tapi saat ini sepertinya ia sedang bermasalah. Di barat laut kota Yong'an, di sebuah gedung, seseorang melaporkan jika Tuan Muda Yunrui membawa kelompoknya ke rumah Tuan Kota. Itu semua karena dugaan agen Mirrorite Sleeper yang muncul di sana. Jadi karena hal tersebut, pelayan pribadi Yunrui, Paman Sui, meminta kepada Zhang Chao untuk mengirimkan bantuan secepat mungkin. Mendengar penjelasan itu, Zhang Chao yang merupakan asisten pribadi Songbo tentu saja mengerti. Jadi ia meminta Paman Sui untuk melindungi Tuan Muda Yunrui dengan baik, di mana ia akan mengatur pasukan aksi Departemen Keamanan untuk bergegas. Jadi atas jawabannya, Paman Sui mengandalkan hal tersebut. Namun begitu komunikasi terputus, Zhang Chao tersenyum senang. Dan Mei Dai yang merupakan bodyguard bertanya, apakah dirinya perlu pergi? Di mana Zhang Chao berkata, jika itu tidaklah perlu, karena kehadiran Mei Dai lebih dibutuhkan di sini. Ia hanya bisa mengatur orang-orang dari Departemen Keamanan untuk pergi membantu. Jadi tanpa basa-basi, Zhang Chao menghubungi Departemen Keamanan, di mana dirinya meminta 2 regu untuk segera pergi menuju mansion kota. Tapi di saat Zhang Chao sedang memanggil seseorang, Mei Dai terus memperhatikan dirinya, karena sepertinya ia sedang mewaspadai Zhang Chao. Di salah satu gang kota Yong'an, terlihat jika kelompok Kapten Wan Qi sedang bergerak ke tempat tujuan. Namun tiba-tiba dirinya mendapatkan laporan dari Tuo Babo jika kelompoknya baru menerima informasi jika di rumah Tuan Kota ada orang yang selamat dan meminta bantuan dari luar. Jadi kelompok mereka telah terungkap. Mendengar hal itu, Kapten Wan Qi ingin mengetahui penjelasannya, dan Tuo Babo memberitahukan jika menurut intel, putra master kedua keluarga Song dari Mansion Song sedang memimpin anak buahnya untuk memperkuat Mansion Tuan Kota. Jadi seharusnya kelompoknya bisa menangkapnya untuk digunakan sebagai sandera. Dari apa yang dikatakannya, Kapten Wan Qi memerintahkannya untuk melakukannya. Jadi, ia memberikan perintah pengiriman 2 skuad untuk menyiapkan penyergapan, serta memastikan agar menangkapnya hidup-hidup. Di ibu kota Kekaisaran Tiandu, kota Kekaisaran, teras Tianxing, terlihat jika tubuh cloning Yunxiang sedang bersama dengan Song King. Dan Song King meminta maaf kepada Yang Mulia Pangeran kedua karena telah menyebabkan masalah baginya. Namun Yang Mulia Pangeran kedua berkata jika itu tidak masalah. Tapi dengan Song King yang sudah berada di Tiandu selama berhari-hari dan belum bertemu dengan Yang Mulia secara lancar, dirinya juga tidak yakin bisa membawanya menemui ayahanda. Mendengar jawaban itu, Yunxiang berkata jika Yang Mulia Pangeran tidak melangkah maju secara pribadi, bahkan kelompoknya saja tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati gerbang istana di teras Tianxing ini. Namun, begitu memperhatikan sekitarnya, Yang Mulia Pangeran kedua berkata jika masalah gelombang bis di kota Yong'an sangatlah penting. Jadi tentu saja dirinya tidak bisa hanya tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Juga ia berbisik jika apa yang dirinya dengar sepertinya ini semua karena Jenderal Nanrong menggunakan masalah perbatasan sebagai alasan untuk menolak dekrit kekaisaran yang memindahkan kembali ke ibu kota. Ayahanda sangat marah karena ini, dan ia telah mengirimkan Kasimlin ke tentara Zenan untuk mengambil alih urusan militer. Mendengar akan itu, Song King cukup terkejut karena ia tak menyangka ada kejadian yang seperti ini. Sedangkan Yunxiang, ia penasaran, apa mungkin Jenderal Nanrong merupakan host Tarsol General Baiki? Dan pangeran kedua membenarkannya, tapi ia meminta mereka berdua untuk merahasiakannya. Di kehidupan sebelumnya, Jenderal Nanrong Yi menentang keputusan itu seperti tidak pernah terjadi. Bahkan situasi di mana ia dipindahkan kembali ke ibu kota juga tidak terjadi. Jadi Yunxiang penasaran, apa karena orang itu tidak mati hingga menyebabkan semacam butterfly effect?
Selama pertempuran di kota Tiandu, sebagai panglima perang yang kuat di wilayah selatan, ia secara pribadi memimpin pasukan besar untuk menyelamatkan kaisar, dan pada akhirnya meninggal dengan kematian yang gemilang dalam pertempuran. Mengalihkan akan itu, pangeran kedua memberitahukan jika awalnya ia berpikir istana kekaisaran tidak mengirimkan pasukan untuk gelombang bis di Nanyuan. Ia hanya akan mencari alasan untuk memimpin pasukannya sendiri untuk segera membantu kota Yong'an. Tapi sekarang, karena masalah dengan Jenderal Nanrong ini, para jenderal militer yang lain sedang mengkhawatirkan diri mereka masing-masing. Jadi, tanpa keputusan resmi untuk mengerahkan pasukan, bahkan dirinya sendiri yang merupakan pangeran kedua akan kesulitan untuk memobilisasi tentara dalam melintasi perbatasan. Jadi, apa yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat situasi apakah mereka bisa bertemu dengan Yang Mulia secara langsung atau tidak. Di saat berikutnya, tiba-tiba saja Sang Guan Yinqin mendekat ke arah Yunxiang serta memberitahukan jika keluarga Sang Guan miliknya masih memiliki beberapa orang. Namun tiba-tiba pengawal pangeran kedua sekaligus kakak kedua Sang Guan Yinqin, Sang Guan Yinsu, memerintahkan adiknya untuk diam. Tapi pangeran kedua segera menghentikan tindakan Yinsu karena tentang Lord Song merupakan salah satu dari yang dirinya akui. Ia juga memberitahukan Yunxiang jika keluarga Sang Guan memang memiliki dasar yang kuat. Jika pertemuan dengan Yang Mulia gagal, dirinya pikir Yunxiang bisa mencoba mengunjungi Old Master Sang Guan. Jika Yunxiang bisa mendapatkan pengakuannya, mungkin dirinya bisa mendapatkan bantuan. Beberapa saat kemudian, terlihat jika seseorang keluar dari gerbang utama, di mana ketika melihat kehadirannya, pangeran kedua langsung menyapa Kasim He, serta bertanya tentang apa yang beliau katakan. Dan Kasim He yang merupakan salah satu dari 4 Kasim Agung memberitahukan pangeran kedua jika hari ini sudah terlalu larut, karena Yang Mulia terlalu lelah. Jadi dirinya menyarankan mereka semua untuk kembali. Mendengar perkataan Kasim He, Song King memberitahukan jika gelombang bis gurun selatan semakin dekat. Kota Yong'an berada dalam bahaya. Situasi ini sangat mendesak. Ini berkaitan dengan hidup dan matinya jutaan penduduk. Kasim He pun membalas jika istana kekaisaran memiliki keputusannya sendiri. Jadi, Song King tidak perlu khawatir. Sedangkan Yunxiang yang ada di sana bertanya kepada Sang Kasim, apakah generator retakan ruang yang sebelumnya berhasil ia dapatkan telah diserahkan kepada Yang Mulia? Kasim He berkata jika masalah ini sudah melalui proses. Jadi ia hanya bisa meminta Yunxiang untuk menunggu dengan sabar. Selain itu, Kasim He juga memberitahukan jika Yang Mulia telah memberikan instruksi mengenai gelombang bis kota Yong'an. Yang mana karenanya Yunxiang sedikit terkejut. Dan Kasim He lanjut berkata jika Lord Sang Qian dari Direktorat Ansi secara pribadi akan memobilisasi penjaga sayap kanan dari Tiandu Six Guard untuk bergegas membantu Nanzhou. Jadi mengenai gelombang bis tidak perlu dikhawatirkan. Sementara itu, di markas besar pasukan Iron Wall, Kasim Sun Juechen yang menjadi pemimpin pasukan Iron Wall bertanya kepada para bawahannya tentang apa yang dikatakan istana kekaisaran. Dan bawahannya memberitahukan jika para petinggi akan mengerahkan pasukan penjaga sayap untuk membantu. Mereka dipimpin oleh Lord Sang Yang dari Direktorat Yesi Sang Yang Ye. Mendengar kabar itu, Kasim Sun sedikit terkejut karena apa mungkin si monster Sang Yang Ge itu? Meski orang itu sulit dikendalikan, ia masih memiliki beberapa kemampuan. Tapi hanya itu saja. Jadi dirinya penasaran mengapa Yang Mulia mengirim orang ini. Tapi di saat berikutnya, salah satu bawahannya dengan panik memberitahukan Kasim Sun. Ia memberitahukan jika keluarga Song telah mengirimkan arahan lain. Kelompoknya diminta untuk mengirimkan seluruh pasukan Iron Wall untuk berpartisipasi dalam pengepungan. Berbagai komandan batalion telah mengambil inisiatif untuk meminta pertempuran. Mereka semua menunggu di luar tenda untuk menerima perintah Kasim. Mendengar hal itu, Kasim Sun sedikit kesal karena ia tak menyangka meski dengan kepergian Song King dalam mengurus pasukan Iron Wall, namun ternyata keluarga Song masih memiliki pengaruh yang begitu besar. Hanya saja selanjutnya bawahannya kembali melaporkan jika komandan kanan batalion kedua, Zhang Mo, datang untuk memberi peringatan.
Dengan berbagai masalah yang menimpanya, Kasim Sun semakin kesal. Bahkan dirinya penasaran untuk apa seorang komandan biasa menemui dirinya. Dan bawahannya memberitahukan jika katanya Komandan Zhang memiliki rencana yang dapat membantu Kasim Sun untuk mengambil kembali kekuatan sebenarnya pasukan Iron Wall dari tangan keluarga Song. Dengan apa yang dilaporkan, Kasim Sun sedikit tertarik. Jadi ia mengizinkan Zhang Mo untuk memasuki ruangannya. Begitu Zhang Mo memasuki ruangan tersebut, ia langsung berlutut dan memberikan salam penuh terhadap Kasim Sun, hormat penuh terhadap panglima tertinggi. Dari kemunculannya, Kasim Sun bertanya tentang rencana apa yang ia miliki, karena saat ini dirinya memperbolehkannya untuk membicarakannya. Zhang Mo pun berkata jika dirinya menyarankan untuk meninggalkan kota Yong'an dan 4 kota tenggara Nanzhou, dan mundurnya pasukan Iron Wall ke kota Yongxin di pusat Nanzhou. Itu semua demi membangun garis pertahanan yang baru. Mendengar hal tersebut, Kasim Sun sedikit kesal karena berani sekali Zhang Mo memberikan saran yang lancang, terutama tentang meninggalkan kota. Itu merupakan kejahatan besar. Namun Zhang Mo meminta Kasim Sun untuk meredam amarahnya. Ia memintanya untuk mendengarkan penjelasannya hingga selesai. Setelah pasukan Iron Wall mundur secara strategis ke barat laut, mereka akan menyerahkan 4 kota tenggara Nanzhou yang berbatasan dengan Sisui agar dilahap oleh gelombang bis. Dengan cara tersebut, tekanan gelombang bis akan dibagi dengan faksi Sisui. Jadi, hal itu akan memaksa mereka mengambil inisiatif mengirimkan pasukan untuk berperang. Jika para petinggi menyetujui rencana ini, maka mereka dapat menggunakan perintah militer Istana Kekaisaran untuk secara sah dan sepenuhnya mengerahkan pasukan Iron Wall. Dan pada saat yang sama, dengan kejam mengacaukan keluarga Song. Dengan begitu, jika keluarga Song mematuhi perintah untuk meninggalkan kota Yong'an dan mengabaikan nyawa jutaan penduduk di 4 kota tenggara, mereka pasti akan disingkirkan oleh dunia dan kehilangan respek dari pasukan Iron Wall. Jika keluarga Song menentang perintah dan tidak mundur, maka seharusnya Panglima Besar memahami jika di saat hari jamuan hadiah keluarga Song, Nyonya Pelindung keluarga Huang dari kerajaan Sisui secara pribadi datang untuk memberi selamat kepada mereka. Hal itu menunjukkan jika mereka sepertinya memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan keluarga Song. Dengan rencana yang dikatakan oleh Zhang Mo, Kasim Sun memuji hal tersebut. Bahkan ia merasa jika rencana itu sangatlah mantap, karena ia yakin keluarga Song pasti takkan menyetujui perintah ini. Dan saat waktunya tiba, ia bisa memberikan label pengkhianat terhadap mereka. Dari hal tersebut, Kasim Sun mendekat ke arah Zhang Mo serta berkata, jika bakat sepertinya diturunkan ke komandan kanan seperti ini benar-benar menyia-nyiakan kemampuannya. Karena komandan batalion kedua saat ini adalah Song Nong. Ia hanyalah orang yang kasar, tak mampu dipercayai dengan hal-hal yang begitu penting. Jadi, jika masalah ini beres, Kasim Sun berjanji jika Zhang Mo bisa menggantikan posisinya. Mendapatkan hal tersebut, Zhang Mo langsung bersujud di hadapannya, di mana ia benar-benar berterima kasih kepada Panglima tertinggi. Juga ia takkan ragu untuk terus mengikutinya meski harus mati 10.000 kematian. Dan Kasim Sun kemudian memintanya untuk bangun. Ia meminta Zhang Mo untuk turun dan bersiap secara rahasia. Serta selanjutnya, ia hanya perlu menunggu perintah militer Istana Kekaisaran. Dari apa yang dikatakannya, Zhang Mo pun bangkit dan pamit dari sana. Melihat kepergian dari Zhang Mo, Kasim Sun begitu senang. Karena dengan mengikuti rencana tersebut, ia yakin jika keluarga Song dapat dihancurkan. Di sisi lain, Zhang Mo juga senang dengan rencana miliknya. Karena nyatanya, ia merupakan mata-mata Milun yang ditempatkan di pasukan Iron Wall. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.